Om Swastiastu. Yang terhormat Pembimbing 1 Ibu Sunita Dewi SE MSI, Pembimbing 2 Ibu Dr. Nikade Sinarwati SE MSI AK, Penelaah Bapak Dr. Iputu Diatmike SE AK MSI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Modal Minimal, Risiko, Return, Tingkat Pengetahuan Investasi, Lingkungan Sosial, dan juga fasilitas online terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Made Mantara Anan dengan NIM 18170511023, Prodi S1 Akuntansi. Baik, untuk proposal penelitian kali ini terdiri dari 3 bab, yaitu dari pendahuluan, kajian teori, dan juga metode penelitian. Baik, untuk di bab 1 ini terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat dari penelitian ini. Pandemi COVID-19 merupakan pandemi yang sangat merugikan untuk seluruh dunia. Salah satu negara yang terdampak yaitu Indonesia. Indonesia terdampak pandemi COVID-19 dari berbagai aspek, dari bidang kesehatan, pendidikan, dan yang paling terasa itu di bidang perekonomian. Karena apa? Karena banyak pegawai-pegawai dari perusahaan-perusahaan banyak yang di PHK dan juga diberhentikan ataupun dibekerjakan dari rumah. Ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengambil jalan alih lain karena sudah diberhentikan atau di PHK untuk mendapatkan penghasilan yang lain, yaitu salah satunya yaitu dari berdagang ataupun dari investasi. Nah, pada investasi pada masa COVID-19 ini mengalami pelonjakan terutama di Indonesia, yaitu di investasi di pasar modal. Yang kalian bisa lihat pada slide ini adalah lonjakan dari tahun 2018 sampai 2021. Ini merupakan pelonjakan investor yang sangat-sangat besar pada masa COVID-19 ini. Jadi terhitung dari 2019 saja sampai 2021 itu mengalami kenaikan sebesar 99,92%. Dan investor yang mendominasi merupakan investor lokal, dan juga investor lokal itu didominasi oleh kaum milenial yang di bawah umur 30 tahun. Menurut perwakilan Bursa Efek Indonesia di Bali, yaitu I Gusti Agus Andiasa, menyatakan investor di Bali semenjak 2021 ini naik sebesar 74,55%. Bukan saja itu, ada fakta baru yaitu investor yang mendominasi sebesar 30% merupakan kaum milenial ataupun masyarakat yang rentan umur 18 sampai 25 tahun. Itu merupakan umur dari kaum milenial atau bisa disebut dengan kaum para mahasiswa. Pernyataan dari I Gusti Agus Andiasa selaku perwakilan Bursa Efek di Bali tadi itu malah berbanding terbalik di Universitas Pendidikan Ganesha, tepatnya di Fakultas Ekonomi, yaitu di mana pada Fakultas Ekonomi itu berbentuk sebuah komunitas yang disebut KSPM, atau kepanjangannya Komunitas Studi Pasar Modal. Di sana merupakan komunitas yang berkecimpung di pasar modal. Itu malah berbanding untuk peminatnya itu malah berkurang setiap tahunnya. Pernah KSPM Fakultas Ekonomi ini juga membuka gathering tentang pasar modal yang berminat pada gathering tersebut. Untuk yang terdaftar itu hanya 39 orang. Itu merupakan salah satu alasan kenapa saya memilih populasi dari Fakultas Ekonomi, karenanya adanya perbedaan antara di luar sana, yaitu secara data pelonjakan yang ada di Bali ini sebesar 30% kaum milenial berinvestasi di pasar modal, tetapi untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha malah menurun untuk
minat untuk mengetahui pasar modal ataupun berinvestasi di pasar modal. Baik, untuk identifikasi masalah dari penelitian itu yang pertama yaitu investor yang ada di Indonesia melonjak 92,99% dari tahun 2022. Yang kedua ada investor di Bali melonjak 74,55% dan 30%-nya didominasi oleh kaum milenial. Yang ketiga ada kekhawatiran pemerintah karena pelonjakan dari investor di Indonesia. Dikhawatirkan para investor itu belum cukup pengetahuan tentang investasi di pasar modal. Yang keempat ada investor milenial lebih tertarik pada saham karena kebijakan pemerintah yang menurunkan harga dari 500 per lot menjadi 100 per lot. Yang kelima ada return merupakan hal yang sangat diperhitungkan dalam investasi karena itu merupakan tujuan utama dari kegiatan investasi. Yang keenam ada semakin mudahnya masyarakat melakukan investasi karena perkembangan fasilitas online. Yang ketujuh ada jumlah investasi di Bali. Jumlah investor di Bali semakin meningkat, tetapi banyak masyarakat yang masih mengurungkan niatnya untuk berkegiatan investasi di dunia nyata. Yang kedelapan ada motivasi dari masyarakat Indonesia untuk berinvestasi masih kalah dari negara lain. Untuk pembatasan masalah dari penelitian ini, kami berfokus pada variabel-variabel yang sudah saya tentukan, yaitu pada variabel modal minimal, resiko, return, tingkat pengetahuan investasi, fasilitas online, dan juga lingkungan sosial. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu apakah modal minimal berpengaruh dalam meningkatkan minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal. Yang kedua, apakah tingkat resiko berpengaruh dalam meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Yang ketiga, apakah return berpengaruh terhadap tingkat minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal. Yang keempat, apakah tingkat pengetahuan investasi berpengaruh dalam minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Yang kelima, apakah lingkungan sosial dapat meningkatkan minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Yang keenam, apakah fasilitas online berpengaruh dalam meningkatkan minat mahasiswa di pasar modal. Tujuan penelitian kali ini yang pertama bertujuan untuk mengetahui apakah modal minimal berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Yang kedua bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat resiko berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal. Yang ketiga bertujuan untuk mengetahui apakah return dapat meningkatkan mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Yang keempat yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat pengetahuan investasi berpengaruh dalam meningkatkan berinvestasi mahasiswa di pasar modal. Yang kelima, bertujuan untuk mengetahui apakah lingkungan sosial dapat berpengaruh terhadap minat mahasiswa di pasar modal. Yang keenam, bertujuan untuk mengetahui apakah fasilitas online berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Manfaat dalam penelitian kali ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis ini di sini dapat mendapatkan wawasan ataupun pengetahuan yang lebih tentang teori Planet of Behavior terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal yang didorong oleh beberapa faktor, yaitu pertama ada modal minimal, tingkat resiko, return, tingkat pengetahuan investasi, lingkungan sosial, dan juga fasilitas online. Ini juga merupakan pengaplikasian dari mata kuliah investasi di pasar modal. Selanjutnya yang kedua ada manfaat praktis yang terbagi menjadi 4, yaitu manfaat bagi penulis, bagi Universitas Pendidikan Ganesha, bagi pemerintah, dan juga bagi mahasiswa. Yang pertama untuk penulis yaitu dapat mengaplikasikan dalam kegiatan berinvestasi di pasar modal. Yang kedua untuk
Universitas Pendidikan Ganesha sebagai bahan penelitian yang valid pada penelitian sebelumnya. Yang ketiga, manfaat untuk pemerintah, yaitu semakin meningkat sebagai pertimbangan untuk meningkatkan investor di pasar modal. Yang keempat, yaitu manfaat bagi mahasiswa, yaitu penelitian ini bermanfaat untuk sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya di bab yang kedua tentang kajian teori berisi tentang grand teori dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dan juga hipotesis penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan grand teori, yaitu Planet of Behavior. Planet of Behavior ini merupakan teori pengembangan dari teori reaction action. Pada teori Planet of Behavior ini terdapat 3 faktor yang memotivasi seseorang berperilaku. Yang pertama ada sikap, norma subjektif, dan juga perceived behavior control. Pada teori Planet of Behavior ini banyak sekali manfaat dari teori tersebut, yaitu salah satunya dapat mengetahui mengapa seseorang melakukan tingkah laku tersebut. Contohnya, mengapa seseorang membeli mobil tersebut, dan juga untuk mengaitkan dalam penelitian ini apa pendorong dari orang tersebut berinvestasi di pasar modal. Kerangka pemikiran dari penelitian kali ini ya terdapat pada slide, yaitu ada modal minimal, tingkat resiko, return, tingkat pengetahuan investasi, lingkungan sosial dan juga fasilitas apakah berpengaruh terhadap minat mahasiswa di pasar modal, berinvestasi di pasar modal. Untuk hipotesis penelitian ini, yaitu sudah ada pada slide, yaitu variabel yang pertama yaitu modal minimal berpengaruh terhadap tingkat minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Yang kedua, variabelnya yaitu ada tingkat risiko yang berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Yang ketiga, ada return yang berpengaruh terhadap tingkat minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Yang keempat, ada tingkat pengetahuan investasi yang mempengaruhi tingkat minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Yang kelima, ada lingkungan sosial, yaitu yang berpengaruh terhadap tingkat minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Yang keenam, yaitu ada fasilitas online yang berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Selanjutnya di bab 3, yaitu pada metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdapat ada rancangan penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, dan juga metode analisis data. Baik, untuk rancangan penelitian kali ini bisa dilihat di slide, yaitu pertama ada judul penelitian, latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori pada penelitian ini, terus metode penelitian dan juga hasil penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran penelitian. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini saya ambil yaitu mahasiswa S1 akuntansi dan juga S1 manajemen. Dan untuk sampelnya saya mengambil mahasiswa S1 akuntansi dari angkatan 2018 dan juga 2019 dan S1 manajemen yang mengambil konsentrasi keuangan. Mengapa saya mengambil sampel itu? Karena S1 akuntansi 2018 dan juga mahasiswa S1 akuntansi 2019 dan juga S1 manajemen yang mengambil konsentrasi keuangan sudah mendapatkan mata kuliah investasi di pasar modal. Dan untuk jumlah responden yang saya ambil yaitu sebesar 86 responden yang sudah saya rumuskan menggunakan rumus Lopin agar data yang didapat bisa akurat. Dan untuk pembagian klasifikasi mahasiswanya yaitu untuk 33 untuk mahasiswa S1 akuntansi angkatan 2018 dan juga untuk 42 untuk angkatan S1 akuntansi angkatan 2019 dan juga 11 orang untuk S1 manajemen yang mengambil konsentrasi keuangan. Selanjutnya itu metode pengumpulan data.
Media yang saya gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner akan disebar kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah saya tuju, yaitu S1 Akuntansi angkatan 2018 dan juga 2019, dan juga S1 S1 Manajemen yang mengambil konsentrasi keuangan angkatan 2018. Dan juga di sini saya menggunakan skala Likert dalam pengumpulan datanya. Selanjutnya ada metode analisis data. Di sini saya mengambil 4 uji, yaitu pertama uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan juga uji reliabilitas. Yang kedua ada analisis statistik deskriptif. Yang ketiga ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Yang ketiga ada uji heterokedastisitas. Selanjutnya ada pengujian pada hipotesis yang terdiri dari uji regresi linear berganda, uji T, dan juga uji determinasi atau R kuadrat. Sekian presentasi dari penelitian saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.